Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 31. Maka orang tua itu membentak tajam. Meskipun gurumu orang edan-edanan, ilmunya bukan ilmu acak-acakan. Gurumu bakal tiba di sini, mengapa kamu berani merendahkan keharuman namanya? Guruku telah berada di sini, malah. Apakah paman ingin bertemu dengan beliau? Panembahan Tirtomoyo heran sampai terhenyak. Berkata menebak-nebak, di mana dia sekarang? Coba panggil. Aku mau bicara. Silakan masuk. Segera akan kundangnya kemari, sahut Sanjaya. Ia kemudian memanggil salah seorang penjaga dan membisikkan suatu kalimat perintah. Panembahan Tirtomoyo dan Sangaji kemudian memasuki pendapa kadipaten. Pendapa itu benar-benar mentereng dan penuh hiasan beraneka warna. Bukan sekali dua kali Sangaji pernah melihat gedung-gedung mentereng. Sudah sering dan sudah pula menjadi suatu penglihatan lumrah dalam sehari-harinya ketika masih berada di Jakarta. Tetapi pendapa Kadipaten Pekalongan ini memang benar-benar istimewa. Kesannya lain daripada gedung-gedung mentereng milik bangsa Belanda atau Tionghoa. Hiasannya khas selera Jawa Tengah. Berwibawa, angker dan indah. Di sudut sana berdirilah seonggok tombak pusaka dengan didampingi payung emas. Kemudian gambar Raja Susuhunan Surakarta lengkap dengan permaisuri dan keturunannya. Pada dinding lain tergantunglah bermacam-macam hiasan yang terbuat dari emas dan perak dengan diselang-seling hiasan terbuat dari beludru mahal dan kain batik pilihan. Di atas lantai tergelarlah dua perangkat gamelan pelok dan selendro yang terawat baik-baik. Nampak pula sebuah kotak wayang kulit yang berdiri di antara pot-pot tanaman. Di hampir tiap sudut pendapa duduklah beberapa penjaga siap dengan senjatanya. Dan di dekat pintu masuk yang dihiasi gambar sepasang muda-mudi lagi berkasih-kasihan, nampak 6 dayang-dayang duduk bersila dengan kepala menunduk. Sanjaya segera memperkenalkan dengan tetamu-tetamu undangan lainnya yang terdiri dari 20 orang. Di antara mereka nampaklah Manyar Sewu pendekar sakti dari Ponorogo, Yuyu Rumpung, Cocak Hijau dan 2 orang opsir Belanda. Inilah Cak Abdurasim dari Madura. Dan ini Putut Tunggunaga dari Kediri, kata Sanjaya lagi. Kemudian berturut-turut ia menyebut nama-nama, Sawung Rana dari Surabaya, Glatik Biru dari Banyuwangi, Wiryadikun dan Somakarti dari Surakarta, Wong Sogdel dari Blora, Joyo Krowak dari Kudus, Orangaring dari Maospati, Truno Celeng dari Sragen, Keong Growong dari Cirebon, Munding Kelana dari Indramayu, Banyak Codet dari Cilacap, Sintir Modar dari Bagelen dan Gajah Banci dari Semarang. Panembahan Tirtomoyo tercengang-cengang hingga dia sibuk menduga-duga, aneh, mengapa benggolan-benggolan dari semua penjuru berkumpul di sini. Sebagai seorang bekas pendekar alam yang banyak mempunyai pengalaman, sudah barang tentu mengenal nama-nama dan gelar mereka semua. Karena itu dia kini bersikap hati-hati dan berwaspada. Ah, katanya merendahkan diri. Tak berani aku menerima kehormatan begini besar sampai pula diperkenalkan dengan para pendekar sakti. Sekonyong-konyong terdengarlah suara parau seperti burung betet pendekar sakti. Semenjak kapan Panembahan Tirtomoyo bekerja sama dengan Jaka Saradenta Gelondong Segaloh? Panembahan Tirtomoyo terkejut. Suara itu luar biasa tajamnya dan mempunyai tenaga mantra. Cepat-cepat ia mengatur pernapasan dan menenteramkan diri sambil melayangkan pandangnya ke arah datangnya teguran. Ternyata yang berbicara adalah Yuyu Rumpung si pendek buntet. Memang orang itu masih penasaran menyaksikan kemenakan muridnya kena dipermain-mainkan oleh si pemuda kumal sahabat Sangaji. Sebagai seorang yang luas pemandangannya, lantas saja dapat menebak perhubungan antara Sangaji dan si pemuda kumal. Dia pun dapat menebak ilmu tata berkelahi Sangaji. Maklumlah, dia berasal dari Banyumas dan menjadi penasehat Sang Dewa Resi. Dengan sendirinya mengenal juga siapa Jaga Saradenta. Bukankah dia paman kodrat yang dahulu pernah menjadi salah seorang bawahan Sang Dewa Resi? Sehabis melepaskan teguran untuk mempengaruhi keadaan, ia berjalan menghampiri Panembahan Tirtomoyo. Belum pernah aku bertemu denganmu seperti air kali dan air telaga. Mengapa kamu tiba-tiba bersikap demikian garang, kata Panembahan Tirtomoyo di dalam hati. Menimbang kalau orang itu bukan tokoh sembarangan, maka dia bersikap sabar. Dengan sopan ia menyahut, nama dan gelar Tuan telah lama ku kenal. Mengapa Tuan salah duga terhadapku? Yuyu Rumpung tertawa riuh sampai perutnya berguncang-guncang.
Berkata nyaring, bukankah Tuan yang terkenal dengan nama Panembahan Tirtomoyo? Tak berani aku memperkenalkan diri dengan sebutan sementereng itu. Namaku sebenarnya Tunggul Geni. Gubuku berada di Tirtomoyo. Hanya orang yang salah dengar menyebut diriku sebagai Panembahan Tirtomoyo. Yuyu Rumpung tak mempedulikan sikap orang yang begitu sabar dan sopan santun. Tabiatnya memang keras dan mau menang sendiri. Sepak terjangnya galak dan gampang marah. Itulah sebabnya, meskipun hampir semua bawahan Sang Dewa Resi dalam asuhannya, tidak ada seorang pun yang berhasil mewarisi ilmu kepandaiannya. Dia lantas saja melototkan pandang kepada Sang Aji. Tanpa sungkan-sungkan, tangannya mencengkeram hendak merenggutkan rambut Sang Aji. Untung Sang Aji cukup berwaspada. Melihat gerakan orang, cepat ia mundur selangkah. Panembahan Tirtomoyo sendiri lalu maju melindungi. Bagus. Bagus. Kau melindungi kelinci cilik ini. Yuyu Rumpung mengumbar amarahnya. Terus saja ia menyambar dada Panembahan Tirtomoyo. Melihat orang demikian galak, Panembahan Tirtomoyo tak dapat bersikap mengalah lagi. Cepat ia mengangkat tangan bersiaga menangkis. Sekonyong-konyong, sewaktu kedua tangan perkasa akan saling berbenturan, berkelebatan sesosok bayangan. Bayangan itu menangkap tangan Panembahan Tirtomoyo dan tangan Yuyu Rumpung dengan berbareng dan dilontarkan. Hebat akibatnya. Kedua orang sakti itu dapat dipentalkan sampai mundur 2 langkah. Mereka jadi tercengang-cengang, karena kalau bukan orang tangguh takkan mungkin mampu mementalkan tangan mereka. Dengan tak setahunya sendiri, mereka mengawaskan pemisah itu. Dia adalah seorang laki-laki berumur kira-kira 36 tahun. Pakaiannya serba putih, bertubuh tegap perkasa dan bertampang ganteng. Tatkala Yuyu Rumpung melihat siapa dia, lantas saja mengundurkan diri cepat-cepat. Sanjaya kemudian berkata memperkenalkan. Paman. Beliau bernama Yuyung Permana yang disebut orang dengan gelar Sang Dewa Resi. Beliau berasal dari Banyumas dan baru untuk pertama kali ini menginjak kota Pekalongan. Karena itu, beliau ingin berkenalan dengan paman dan tetamu-tetamu undangan lainnya. Tidak semua yang hadir kenal siapa Sang Dewa Resi itu. Paling-paling mereka hanya mengenal namanya belaka sebagai dongengan. Tetapi melihat cara mundur Yuyu Rumpung, sebagian besar dari mereka kuncup hatinya. Panembahan Tirtomoyo dan Sang Aji yang baru untuk pertama kali bertemu pandang dengan Sang Dewa Resi, diam-diam menyiasati dirinya. Orang itu memang berpribadi besar. Alisnya yang tebal menolong kesan penglihatannya. Sang Aji lantas saja teringat kepada tutur kata gurunya Wirapati sewaktu berhenti di sebuah warung di sebelah barat kota Cirebon. Dialah yang disebut-sebut sebagai pemimpin rombongan pemuda-pemuda berpakaian putih. Dia pula lah yang disujudi Kartawirya dan rekan-rekannya yang dahulu mencoba merampas kuda dan kantong uang untuk diserahkan kepadanya. Sementara itu, Sang Dewa Resi lantas saja merangkapkan tangannya seraya membungkuk merendahkan diri. Sebenarnya aku harus sudah berada di Pekalongan beberapa hari yang lalu. Sayang, di tengah jalan aku bertemu dengan suatu perkara yang tak dapat kuabaikan sehingga memperlambat perjalanan. Maafkan kelambatanku ini. Melihat cara dia memisahkan Panembahan Tirtomoyo dan Yuyu Rumpung dan sekarang bisa bersikap merendah hati, orang-orang segera bersikap waspada. Seolah-olah sudah saling memberi isyarat, segera sadar bahwa orang itu amat berbahaya. Hanya Sang Aji sendiri yang tak begitu menaruh perhatian berlebih-lebihan. Begitu ia mendengar keterangan Sang Dewa Resi bahwa dia terlambat di jalan oleh sesuatu perkara, lantas saja teringat kepada kedua gurunya. Apakah dia kena dihadang kedua gurunya, sehingga terpaksa mesti bertempur seru? Panembahan Tirtomoyo pandai melihat gelagat. Tahu bahwa mereka yang hadir bukan orang sembarangan, maka segera ia mengalihkan pandang kepada Sanjaya. Ia merasa diri tiada unggulan jika meladeni mereka dengan sekaligus. Karena itu berusaha menguasai diri agar jangan terlibat oleh sesuatu persoalan hingga menerbitkan suatu pertengkaran. Katanya kepada Sanjaya mengalihkan kesan. Mana gurumu? Mengapa belum juga muncul? Ah, sahut Sanjaya berpura-pura terkejut. Lalu ia memanggil seorang penjaga dan memberi perintah, undang guruku. Mendengar bunyi perintah Sanjaya, hati Panembahan Tirtomoyo lega. Bila Ki Hajar Karangpandan muncul di sampingnya, tak usah dia cemas menghadapi mereka. Biarpun mereka menyerang dengan berbareng, rasanya sanggup melawan serta mengatasi. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara langkah berat. Lalu muncullah seorang laki-laki gede, berperut gede,
berkulit hitam lekam dan mengenakan pakaian potongan bangsa Belanda. Pada dewasa itu adalah janggal sekali, seorang bumi putra mengenakan pakaian potongan barat. Laki-laki yang masih mempunyai kehormatan diri, tak sudi mengenakan pakaian demikian. Sebab orang-orang lantas menuduhnya sebagai begundal-begundal Belanda. Orang itu berjanggut lebat dan berkumis lebat pula. Roman mukanya angker, tetapi kocak matanya. Dengan demikian lebih patut disangka seorang bangsat daripada seorang pembesar negeri. Guru. Sanjaya tiba-tiba menyambut dengan gembira. Paman itu hendak bertemu dengan guru. Melihat tampangnya orang gede itu dan mendengar lagu suara Sanjaya, hati Panembahan Tirtomoyo panas seperti terbakar. Tahulah dia, bahwa pemuda ningrat itu hendak mempermain-mainkan dirinya. Maka dia berpikir dalam hati, benar-benar berhati busuk bocah ini. Bagaimana adikku bisa mempunyai murid begini rendah budi pekertinya? Tetapi meskipun hatinya panas, nampak sekali dia bisa mengendalikan diri. Orang bertubuh gede itu, lalu menghampiri Panembahan Tirtomoyo serta menegur seperti seorang pembesar negeri. Apa perlu kau hendak bertemu dengan aku? Bilang. Aku paling benci melihat pendeta, manusia sok suci. Enek memuakkan. Bukan main sombong manusia gede itu. Memang dia seorang pegawai tinggi dalam pemerintahan Kepatihan Yogyakarta. Orang-orang menyebutkan sebagai Bupati Anom, entah bagian apa. Mungkin bagian perhubungan, karena di mana saja ada seorang pembesar berpesiar keluar daerah, selalu nampak batang hidungnya. Dengan memaksakan diri Panembahan Tirtomoyo bersikap merendah. Berkatalah dia menusuk, memang kami ini golongan manusia yang sok kesuci-sucian. Pantas tak disukai cecongor-cecongor pembesar negeri seperti Tuan. Nah, kebetulan hari ini, aku yang rendah bertemu dengan moncong Tuan. Bolehkan aku yang rendah mengharapkan derma? Terang sekali, Panembahan Tirtomoyo membalas kesombongan pembesar itu dengan kata-kata yang tak kurang pedasnya. Dan pembesar gendut yang sebenarnya bernama Danuwinoto itu, terhenyak sampai tercengang-cengang. Maklumlah, biasanya orang kuncup hatinya apabila kena gertak. Apalagi berada di hadapan para pembesar negeri lainnya. Tetapi kali ini dia tertumbuk batu. Belum pernah selama hidupnya, ia kena semprot seseorang yang tiada mempunyai kedudukan, di depan hidung majikannya. Ia tak tahu, kalau orang yang dihadapi itu pernah menjadi tangan kanannya Sri Mangkunegoro tatkala masih berjuang menuntut keadilan. Dengan kepala berteka-teki ia menoleh kepada Sanjaya, anak majikannya, ia ingin memperoleh penerangan lagi mengenai jalannya permainan ini. Memang dia bukan guru Sanjaya. Cuma, sewaktu Sanjaya masih kanak-kanak pernah mengajari 1-2 jurus belaka. Kalau disebut sebagai seorang guru, sebenarnya masih kurang jauh syarat-syaratnya. Tetapi tadi dia dikisiki oleh Sanjaya, bagaimana dia harus bersikap di depan Panembahan Tirtomoyo. Maksudnya untuk membuat malu sang pendeta. Sebagai seorang hamba yang mengharapkan kebagian rejeki sebanyak-banyaknya manakala bisa meladeni kehendak majikan, maka tanpa pikir lagi lantas saja dia bekerja. Sanjaya tersenyum panjang. Guru, bukankah cukup jelas maksud paman menemui guru? Dia minta derma. Danuwinoto berdiri melongo. Sama sekali tak diduganya, bahwa persoalan itu akan dikembalikan kepadanya. Hatinya lantas saja jadi kelabakan hingga matanya terkocak. Sanjaya rupanya bisa menebak gejolak hatinya. Ia ingin menolong bawahannya. Lalu memanggil seorang dayang dan disuruhnya mengambil uang sebanyak 50 ringgit. Ini adalah suatu jumlah luar biasa besar untuk suatu derma. Dan sekali lagi, Danuwinoto yang mata duitan jadi terlongoh-longoh. Mari kita duduk, terdengar Sanjaya mempersilakan tetamu-tetamu undangannya. Paman Panembahan Tirtomoyo baru sekali ini berkunjung kemari. Berilah tempat yang luas, tuan-tuan sekalian. Dengan hati mendongkol Panembahan Tirtomoyo terpaksa menerima tata cara penyambutan, ia duduk bersama Sang Aji. Dan di depannya tetamu-tetamu lainnya duduk seolah-olah sedang merubung dan siap mengkerubut bila perlu. 2 orang opsir Belanda yang hadir pula pada jamuan itu, ikut pula duduk. Tetapi mereka berdua lalu, berbicara sendiri. Akhirnya berjalan mengelilingi pendapa mengamat-amati perhiasan dinding dan 2 perangkat gamelan yang menarik perhatiannya. Dayang-dayang yang tadi duduk bersimpuh di dekat pintu masuk, segera bekerja dengan cekatan. Mereka mulai mengeluarkan minuman dan penganan. Begitulah, lantas saja terjadilah suatu perjamuan yang disertai gelak tawa sebebas-bebasnya.
Sang Aji yang semenjak tadi berdiam diri, diam-diam memperhatikan air muka Panembahan Tirtomoyo. Orang tua itu seakan-akan sedang berpikir keras memecahkan sesuatu persoalan. Mendadak saja ia mendongakkan kepala dan berkata nyaring kepada Sanjaya. Anak muda. Kebetulan sekali di sini hadir para pendekar yang sudah mempunyai pengalaman luas dalam pergaulan hidup dalam dunia ini. Aku akan minta pendapat, pertimbangan dan pengadilan mereka. Silakan berbicara paman, sahut Sanjaya dengan kepala berteka-teki. Perkara anak gadis Mustapa. Bukankah urusannya belum selesai? Sebagai seorang kesatria bagaimana bisa membiarkan orang lain menderita demikian hebat? Selagi kita bersenang-senang dijamu orang, apakah tidak baik Mustapa dan gadisnya dipanggil kemari? Sekalian membicarakan perjodohanmu. Perkataan tadi ditujukan kepada yang hadir agar mendapat pertimbangan. Tetapi belum lagi mereka membuka mulut, Sanjaya telah mendahului dengan tertawa gelak. Oh, perkara si dia? Itu sih, perkara mudah. Aku setuju dengan pendapat paman, agar mereka ikut hadir pula. Selanjutnya, aku akan tunduk pada tiap keputusan paman dan tuan-tuan sekalian. Heran Panembahan Tirtomoyo mendengar kata-kata Sanjaya. Selagi ia hendak menebak-nebak ke arah mana tujuan si pemuda itu, mendadak dia berkata kepada Sang Aji, sebaliknya saudara kecil ini saja yang memanggil mereka. Bukankah mereka percaya kepada sahabat kita ini? Panembahan Tirtomoyo mengernyitkan dahi. Sejurus kemudian ia mengangguk menyetujui. Dan Sang Aji segera berangkat. Sepanjang jalan pikiran Sang Aji pepat dan kusut memikirkan teman sepermainannya itu. Alangkah buruk sanya. Sanjaya sekarang bukan lagi Sanjaya 12 tahun yang lalu. Mengapa segala-galanya berubah? Pemuda yang jujur bersih itu tak pernah berpikir bahwa masa 12 tahun bisa berbicara banyak. Seorang yang sehat walafiat umpamanya bisa dirubah menjadi orang gila dalam masa itu. Seorang wanita cantik jelita apabila dirundung kemalangan secara terus-menerus selama 12 tahun, betapa takkan bisa menjadi seorang manusia kempomperot? Hutan belukar pun bisa menjadi suatu ladang yang terang benderang dalam jangka waktu itu pula. Tatkala tiba di losmen, segera ia memasuki kamar Mustapa. Alangkah terkejutnya. Mustapa dan gadisnya tiada lagi berada di dalam kamarnya. Cepat-cepat ia mencari penjelasan kepada pelayan losmen. Pelayan itu berkata kalau Mustapa dan gadisnya dijemput oleh sebuah kereta. Menurut pendengarannya ada seorang kenalannya yang mengundang mereka berdua mengunjungi rumahnya. Mereka membuka mulut, Sanjaya telah mendahului dengan tertawa gelak. Siapa yang mengundang mereka? Sang Aji menegas. Pelayan tak dapat menerangkan. Karena itu Sang Aji bergegas kembali ke Kadipaten. Dan belum lagi dia melaporkan apa yang telah terjadi di losmen, terdengarlah Sanjaya tertawa melalui dadanya. Sahabat kecil. Mana mereka? Tanpa curiga, Sang Aji menjawab, mereka tidak ada dalam kamarnya. Ada seseorang mengundang mereka ke rumahnya. Entah kemana. Sanjaya nampak menghela napas. Katanya seakan-akan menyesal, kemana mereka pergi? Kemudian berpaling kepada salah seorang penjaga dan terus memberi perintah. Cari mereka sampai ketemu. Lalu ajaklah kemari. Penjaga itu membungkuk dan bersembah, kemudian mengundurkan diri. Panembahan Tirtomoyo menjadi sibuk sendiri. Kecurigaannya lantas saja membersit hebat. Akhirnya dia berkata dalam hati, biarpun kamu main sandiwara di depanku, sebentar atau lama akan terbongkar kedokmu. Mendadak Sanjaya berkata minta pertimbangan, paman. Mereka tidak ada. Lalu bagaimana baiknya? Sepanjang jalan pikiran Sang Aji pepat dan kusut memikirkan teman sepermainannya itu. Dengus Panembahan Tirtomoyo. Kamu licin seperti belut, anak muda. Kukhawatirkan kau akan menumbuk batu. Sanjaya tertawa gelak. Dan Danuwinoto hamba berperut gede yang berdiri di sampingnya, tak senang hati mendengar kata-kata Panembahan Tirtomoyo. Memang semenjak majikannya memberi perintah mengambil derma sebanyak 50 ringgit itu bukan jumlah yang sedikit. Dia sendiri hanya bergaji 20 ringgit setiap bulannya sebagai Bupati Anom. Tak karuan-karuan jadinya. Mengapa Raden Mas Sanjaya Sudi bersikap merendah terhadap pendeta berandalan ini, pikirnya. Lalu ia maju lagi sambil membentak. Hai pendeta bau, siapa sih kamu sebenarnya? Dari mana pula asalmu?
Sampai berani main gila di sini? Apakah pendapat kadipaten ini kau anggap sebagai surau kampungan? Panembahan Tirtomoyo tak meladeni, hanya membalas bertanya, tolong terangkan kepadaku kamu orang Jawa atau Belanda? Atau memang orang Blasteran? Dikatakan orang Blasteran bukan main gusar si Danuwinoto. Tanpa berbicara lagi, ia lalu melompat. Tinjunya terayun hendak mendorong muka Panembahan Tirtomoyo. Tetapi ia ketumbuk batu. Panembahan Tirtomoyo ternyata tiada berkisar dari tempat duduknya. Dia hanya melempar putungan panganan sambil berkata, kau begini galak. Kalau kau mau menerangkan terus terang, sudahlah tak usah berbicara. Danuwinoto kaget bukan main. Tiba-tiba saja ia tertahan dan dadanya menjadi sesak seperti kena tindih suatu benda seberat 100 kati. Meledak dia berseru, bangsat. Kau menggunakan ilmu siluman macam apa? Sabar. Sabar, Tuan Bupati, tiba-tiba terdengar suara parau, itulah suara Yuyu Rumpung. Mendengar suara itu, Danuwinoto mau melompat mundur, tapi tubuhnya benar-benar seperti tertancap di lantai. Yuyu Rumpung segera menolong. Dengan menggunakan separuh tenaga, ia menghentakkan. Tetapi sebenarnya, separuh tenaganya lebih dari cukup. Danuwinoto kena terenggutkan, hanya terlalu kuat sehingga pembesar berperut gede terpental dan jatuh terjengkang ke lantai. Karuan saja para hadirin lainnya, tertawa berkakakan. Danuwinoto segera bangun dengan tertatih-tatih. Hebat rasa mendongkolnya, tetapi ia tak berdaya menghadapi Panembahan Tirtomoyo. Karena merasa diri tak ungkulan, dengan memaksa diri menelan malu, ia ngoyor pergi seperti seorang yang habis kencing. Ilmu wilayah Gunung Lawu memang tiada tandingnya. Pantas tak memandang sebelah mata dengan ilmu-ilmu lainnya. Sampai berani membantu anak waris ilmu Jaga Saradenta Segalusi Keparat, teriak Yuyu Rumpung. Bagaimana berani aku menerima pujianmu? Sahut Panembahan Tirtomoyo dengan sabar. Dengan pendekar-pendekar Gunung Lawu, pihak kami tidak ada suatu perkara. Sekarang perkenankan kami memohon keterangan, mengapa Tuan membantu musuh kami bebuyutan? Meski si Keparat Jaga Saradenta berada di sini pula, kami yang bodoh ini tidak bakal mundur selangkah pun juga. Barangkali Tuan hanya salah mengerti, kata Panembahan Tirtomoyo. Aku kenal siapa Jaga Saradenta. Tetapi hanya kenal namanya, bukan orangnya. Antara dia dan aku belum pernah saling berhubungan. Karena itu bagaimana bisa Tuan menuduh aku membantu dia? Dalam hal apa? Bagus. Bagus, teriak Yuyu Rumpung sambil berdiri tegak. Kalau begitu serahkan bocah itu kepadaku, habis berkata begitu, dengan sebat ia meloncat menerkam dada Sang Aji. Panembahan Tirtomoyo terperanjat. Cepat luar biasa ia mendorong Sang Aji dari tempat duduknya sehingga terpental jauh, sedang lengannya sendiri menyambut serangan orang. Yuyu Rumpung tak sempat lagi menarik serangannya. Ia menubruk kursi kosong sehingga hancur berantakan. Sedang sikunya cepat-cepat menangkis lengan Panembahan Tirtomoyo. Bagus. Benar-benar kamu melindungi dia, teriaknya marah. Sabar Tuan, kata Panembahan Tirtomoyo. Bocah ini aku yang membawa kemari. Karena itu sedikit banyak aku yang harus memikul tanggung jawab. Sekiranya Tuan masih saja berdendam kepadanya, tak dapatkah Tuan mencari kesempatan pada lain kali, saat aku tidak ada di sampingnya? Sang Dewa Resi yang semenjak tadi berdiam diri, kemudian campur bicara. Yuyu Rumpung. Dalam hal apa kau berdendam kepada bocah itu? Mendengar suara Sang Dewa Resi, redalah amarah Yuyu Rumpung. Perlahan-lahan ia kembali duduk ke kursinya sambil menjawab, sampai hari ini, Kartawirya, Setan Kobar, Cekatik, Maling dan rombongan yang lain belum bisa bekerja semestinya, semata-mata karena dipermainkan bocah itu. Masa kita biarkan dia mencoreng muka anak-anak kita? Mendengar keterangan Yuyu Rumpung, Sang Dewa Resi menegakkan kepala. Juga tetamu undangan lainnya sekaligus mengarahkan pandangannya kepada Sang Aji. Mereka semua akan pula membantu Yuyu Rumpung bila mana perlu untuk menangkap si anak muda. Diam-diam Panembahan Tirtomoyo cemas juga. Musuh yang berada di depannya, berjumlah banyak dan bukan orang-orang sembarangan. Apa daya, jika mereka bertindak berbareng? Cepat-cepat ia mencari akal untuk membebaskan Sang Aji. Pikirnya, 40 tahun lamanya, aku berkelana dan bertempur di sembarang tempat dan waktu. Tapi kali ini, memang sulit. Dapatkah aku melawan mereka sambil melindungi dia? Rasanya tak mungkin.
Malahan menolong diri sendiri pun bukan gampang. Agaknya satu-satunya jalan untuk melawan mereka harus mengulur waktu sambil menerka-nerka apa maksud tujuan mereka berada di sini. Barangkali di kemudian hari ada gunanya. Memikir demikian, lalu ia menggapai Sang Aji agar duduk di kursi lain. Kemudian berkata, "Tuan-tuan sekalian, bukanlah mudah bisa bertemu dengan tuan-tuan sekalian sekaligus pada sembarang waktu, sekiranya orang tak mempunyai rejeki besar. Karena itu, patutlah hari ini aku bersujud kepada Tuhan untuk menyatakan terima kasihku. Sebab tuan-tuan sekalian bukanlah manusia lumrah. Tuan-tuan adalah sekumpulan manusia-manusia yang mempunyai gelar dan nama besar." Ia berhenti sebentar mengesankan. Kemudian meneruskan sambil menuding Sang Aji. "Bocah ini bukan sanak bukan kadangku. Tapi dia seorang anak muda yang berhati mulia, jujur dan berhati bersih. Hanya sayang, dia belum mengenal betapa tingginya udara dan betapa besarnya gunung dan betapa luasnya persada bumi. Karena umur dan pengalamannya yang masih hijau itulah, sampai dia berani menyusahkan rekan-rekan tuan dan dengan sendirinya menyusahkan kepentingan tuan-tuan pula. Jika tuan-tuan kini bermaksud hendak menahan dia, aku pun tak dapat mempertahankan dan membelanya. Memang bocah ini patut mendapat ganjaran setimpal dengan perbuatannya. Hanya saja demi kepentingan tuan-tuan sendiri, aku dan bocah ini pula, aku memberanikan diri untuk memohon satu hal. Yakni, perlihatkan kepandaian tuan-tuan di hadapannya. Dengan demikian, akan bisa membuka matanya agar di kemudian hari tidak lagi membuat susah kita sekalian. Kedua kalinya dengan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa tingginya kepandaian tuan-tuan, dia takkan menyesali aku mengapa tak mampu membela dirinya." Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.